Teman-teman, ini ada berita yang lagi viral juga ya. Kita bacakan tentang Padepokan Gus Samsudin. Ini lagi rame kemarin juga sama pesulap merah katanya. Teman-teman, kita tidak membahas siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita memandang dari segi hukumnya seperti biasa ya. Saya membaca dari Detik Jatim. Judulnya, Gus Samsudin tolak padepokannya ditutup. Kita bacakan. Gus Samsudin, perwakilan warga hingga kepala desa Rejowinangun mengikuti mediasi di Polsek Lodoyo Barat. Mediasi itu digelar usai sejumlah warga demo dengan mendatangi padepokan milik Gus Samsudin. Mediasi antara Gus Samsudin, Kades Rejowinangun dan polisi berjalan cukup alot. Itu karena Gus Samsudin menolak untuk menutup padepokannya secara permanen. Mediasi itu berlangsung selama hampir 1 jam. Kalau saya tidak melanggar hukum, saya tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hukum. Saya akan berpijak dengan kaki saya sendiri, kata Gus Samsudin usai mediasi di Polsek Lobar, Minggu 31 Juli 2022. Gus Samsudin mengaku tetap akan membuka padepokan karena dirinya tidak bersalah. Tak hanya itu, ia juga merasa tak ada pihak yang dirugikan. Menurut Gus Samsudin, padepokan miliknya telah memiliki izin, baik itu izin tempat dan izin praktek. Dari izin tersebut tidak ada yang salah, sehingga tidak memungkinkan untuk menutup padepokan. Kalau saya sendiri terbukti melakukan kesalahan, maka saya akan tutup. Kalau saya nggak terbukti, kenapa saya tutup? Tegasnya. Sementara itu, Kades Rejowinangun Bagas Wigasto mengatakan pihaknya sepakat untuk meminta padepokan ditutup sementara waktu. Penutupan itu dilakukan agar pihak Gus Samsudin segera menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pihak lain, dengan catatan tidak membawa lagi nama dan warga desa Rejowinangun. Sampai dengan keadaan kondusif, kami sepakat minta padepokan ditutup dulu, supaya permasalahan mereka selesai dulu, jelasnya. Sebelumnya, padepokan Nurjat Sejati milik Gus Samsudin di desa Rejowinangun, kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar digeruduk ratusan warga. Warga menuntut padepokan itu segera ditutup. Pantauan Detik Jatim, ratusan warga itu berkumpul tepat di depan gapura padepokan. Mereka terus meneriakkan agar padepokan ditutup. Warga yang datang terdiri dari pria dan wanita dewasa serta anak-anak. Tutup, tutup, tutup padepokan, teriak warga dengan kompak. Saya juga pernah membuat video tentang konten-konten dukun atau orang-orang yang mengaku sakti, ya, yang katanya settingan. Sebelumnya begini, saya ingin mengajak kita coba jangan berpikir mencari-cari kesalahan. Misalnya seorang pesulap nih, dia melakukan sulap dan trik. Kita jangan mencari-cari kesalahan pesulap itu, tapi kita nikmati saja, anggap saja pertunjukan, ya. Jangan kita mencari trik apa nih ya ini. Kita jadinya tidak menikmati, teman-teman. Seperti halnya dengan nonton bioskop, nonton film nih. Ada adegan yang aneh-aneh gitu, ada adegan yang menyeramkan, mengejutkan gitu ya. Kan kita nggak nyari-nyari kesalahan film itu kan, kita nikmati saja kan. Bahkan kita rela membayar menikmati adegannya itu. Kita anggap aja pertunjukan. Tapi ingat, kalau pertunjukan itu tadi niatnya untuk membodohi, menipu, ini jadi masalah ya. Maksud saya begini, misalnya orang yang mengaku sakti misalnya, lalu melakukan suatu hal yang aneh ya, dan dia menyatakan bahwa itu benar-benar terjadi, bukan permainan, alami misalnya, dengan niat supaya orang percaya sama dia, lalu menawarkan jasa pengobatan atau menjual benda-benda yang katanya bisa membawa kesaktian misalnya, lalu minta uang, ya itu udah salah. Itu bukan lagi niatnya untuk memberikan pertunjukan, tapi untuk
mengambil keuntungan. Jika hal yang dilakukannya ini merugikan orang, itu bisa kena pidana, teman-teman. Kalau kita patokannya penipuan itu kan diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dinyatakan menipu itu apa? Dengan menjanjikan sesuatu, dengan kata-kata bohong, dengan bujuk rayu, meminta orang memberikan sesuatu, itu disebut penipuan. Misalnya nih, ini barang saya ini ajaib, bisa menyembuhkan penyakit. Kalau kamu pakai, penyakitmu akan hilang misalnya. Lalu dia minta uang karena percaya dengan bujuk rayu tadi, percaya dengan cerita-cerita tadi. Akhirnya si pasien membeli kan. Nah, ternyata benda itu tidak seperti yang dikatakannya, tidak mengandung apa-apa dan tidak ada manfaatnya. Itulah dia disebut penipuan, teman-teman. Yang kedua, penipuan itu bukan delik aduan, teman-teman. Seharusnya tanpa ada orang mengadu, kalau ada orang melakukan hal-hal yang diduga penipuan, aparat penegak hukum seharusnya bisa bertindak, ya. Jangan menunggu orang melapor. Ingat ya, delik itu ada dua, delik aduan dan delik biasa. Kalau delik aduan memang harus yang korban mengadu, melapor. Tapi kalau delik biasa seperti halnya penipuan, itu bukan delik aduan. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, kalau ada dilihat gelagat-gelagat orang menipu, aparat penegak hukum bisa melakukan proses hukum. Jadi kita berharap teman-teman kejadian ini yang terakhir lah. Jangan lagi ada orang memanfaatkan trik-trik untuk mengambil keuntungan. Ya, lakukanlah trik untuk menghibur. Lalu minta bayaran misalnya, nggak masalah, tapi tujuannya kan jelas menghibur. Karena nanti dianggap pembodohan masyarakat, kan begitu. Lalu aparat pun jangan membiarkan kalau melihat ada hal-hal yang mengarah tindak pidana. Ya, di dalam KUHP disebutkan bahwa penyelidik adalah anggota Polri. Tugas penyelidik adalah mencari dan menemukan dugaan adanya tindak pidana. Jadi polisi atau aparat hukum bisa mencari tahu apakah ada tindak pidana atau tidak. Dan ketika ditemukan dugaan adanya tindak pidana, lakukan proses hukum tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.